Gue belajar ratusan hingga ribuan jam tentang price action, candle, dan scalping. Tapi gue gagal. Gue juga mau belajar scalping karena ngeliat video YouTube dan sosial media lainnya di mana mereka bisa menghasilkan uang yang gue dapetin seminggu hanya dalam 10-30 menit trading. Tapi ternyata itu bukan gaya trading gue. Ya kalau nanya tentang scalping, silahkan ganti YouTube channel. Karena jujur, gue nggak bisa scalping sama sekali. Jujur, gue udah kehilangan banyak duit di scalping. Dan gaya trading gue juga rada unik, yaitu dengan cara buy limit dan sell limit. Buy limit order gitu. Ya mungkin beberapa dari kalian kurang setuju karena beberapa dari kalian itu masih menggunakan konfirmasi candle atau segala macamnya. Buat gua, konfirmasi itu ada di market structure. Ada breakout structure, chart of character, imbalance, dan area supply demand dan beberapa area juga yang gua tandain. Ya karena menurut gua ini adalah cara paling efektif. Ya maksudnya lu bisa takar RR lu berapa dan SL lu tuh fix di berapa pips. Dan gue bisa set and forget. Jadi gue bisa mapping limit order lalu bisa melanjutkan kegiatan gue sehari-hari. Yang kalau ada perubahan market structure, gue bisa pindahin entry SL atau TP-nya. Dan biasanya TP dan SL gue itu memakan waktu 1 sampai 2 hari, bahkan 5 hari. Alright, daripada gue kecot terus, langsung aja kita bahas gimana cara buy limit dan sell limit yang gue pakai. Ini itu kita akan membahas market structure lagi yang udah gue bahas di episode 1 dan rumus trade-nya gimana. Ini bakalan ngeringkas semua dari episode 1, 2, 3, dan 4. Jadi di episode 5 ini kita akan ngeringkas semuanya. Tapi kalau misalnya kalian mau tahu cara mendetailnya, kalian bisa nonton episode sebelumnya. Oke, langsung aja. Mengerti market structure adalah hal yang paling utama atau yang paling mendasar dalam strategi trading ini. Bahkan gak cuma tradingnya doang, semua trading yang ada di internet itu dasarnya adalah market structure. Sebenarnya gue udah bahas market structure itu di episode 1, tapi gue bakal ringkas lagi di sini. Oke, di sini tuh udah gue buat skematiknya. Jadi di sini tuh ada higher high, higher low, dan higher high, menandakan bahwa market lagi uptrend. Nah, biasanya orang-orang tuh pada bingung ketika dia ada di main zone yang capture. Jadi kalian udah ngambil trade di sini dan TP-nya di atas sini. Dan kalian bingung nih setelah kalian ngambil TP ini, kalian bingung. Gimana cara kalian ngentry lagi? Sebenarnya caranya sama seperti kalian ngentry di sini. Caranya sama. Yang pertama itu kalian identifikasi apakah ada break of structure bullish ke atas. Karena kan ini uptrend ya. Berarti ketika dia membentuk uptrend, membentuk higher high yang udah mematahkan high sebelumnya, jadi sehingga membentuk break of structure. Kalian lihat, kalian cari di main zone yang ada di discount zone. Discount zone itu yang ini, yang di bawah 0,5 atau di antara 618 sampai 1. Buat kalian yang mau nanya lagi, diskon atau premium zone itu ada di episode 3. Nah, jadi kalian cari dimension yang ada di premium zone, kalian cari juga imbalance. Nih, biasanya kalian cari imbalance di sini yang belum ke respect sama harga, atau yang belum di-retest sama harga. Jadi setelah kalian udah menemukan dimension yang ada di premium zone dan menemukan imbalance, kalian tinggal taruh aja buy limit. Kalau gue ya tinggal taruh buy limit, target itu di last high-nya, dan SL itu di bawah sini. Jadi gue menarik TP-nya di maksimal di last high-nya dan SL itu di bawah dari dimension gue. Nah, setelah itu market untuk higher high lagi nih, higher high lagi yang untuk break of structure, dan ternyata kalian ngambil trade. Di sini kalian menemukan ada di main zone. Nah, di sini ada di main zone. Nah, semua tiba-tiba gini, tiba-tiba semuanya udah ada nih, udah ada di main zone, udah imbalance, udah terbentuk higher high, kan tiga ini udah terpenuhi kan. Nah, ternyata pas kalian ngambil ke atas gini, dia kena SL. Ini biasa, ini dinamakan dengan market shift atau yang awalnya dari uptrend jadi downtrend. Makanya gue biasanya terkena SL di sini juga sih. Nah, setelah itu muncullah change of character. Apa itu change of character? Sebenarnya sama aja kayak break of structure. Bedanya itu change of character tuh yang awalnya dia uptrend. Jadi break of structure tuh uptrend ke atas. Nah, dia boss tapi ke bawah, break of structure tapi ke bawah. Jadi dia mematahkan lower low sebelumnya. Jadi ini dinamakan dengan change of character. Gimana cara trade-nya? Ketika udah market shift ya gampangnya sama aja seperti di awalnya. Kalian cari adanya supply zone yang diantara 61 tinggal kalian sell limit. Nah, tapi biasanya kalau misalnya change of karakter, gue bisa naruh SL lebih gede lagi di atas ini, dan TP-nya itu di last low-nya. Gini. Nah, misalnya udah TP nih. Oke, kalian tinggal buat kalian tinggal buat supply zone yang baru setelah dia boss kan tadi. Setelah dia boss, ini kan bullish boss, ini bearish boss. Setelah dia break of structure, kalian cari lagi supply zone-nya dan kalian nyantri lagi. Kalian tinggal nyantri di sini, asalnya di sini atau di atas sini. Kalau misalnya lebih dekat ke dimensionnya, area lebih gede, tinggal kalian taruh asal TP-nya di sini. Oke. Di sini udah gue tulis note-nya segala macem. Kalau kalian mau pub silahkan, kalau kalian mau SS silahkan. Jadi ya sama aja yang tadi gue bilang, ada boss dimension dan discount zone. Nanti harga
akan nge-pullback daerah ini dan menunjukkan kenaikannya. Nah, tiba-tiba ada daerah demand yang akan tembus dan dia membentuk coach atau change of character yang harganya di mana dia menembus higher low-nya dan untuk lower low. Ketika dia terjadi coach atau change of character, kita mencari daerah entry sell di mana sell itu merupakan supply zone. Jadi kalian tinggal sell di supply zone-nya aja ya. Dan ketika dia membentuk lower low untuk melanjutkan tren, kalian tinggal cari di mana ada supply zone lagi dan kalian tinggal entry. Jadi itulah, ada bullish boss, ada change of character, ada bearish boss, ada bearish boss. Jadi yang paling penting itu sebenarnya kalian harus tahu membedakan break of character sama change of character. Jadi kalian mengerti market itu mau dibawa kemana. Oke, kita lanjut ke gimana kita mapping dari mapping gak ada apa-apa menjadi lebih enak dilihat. Oke, kita langsung ke marketnya aja. Oke, di sini kita mau ngebahas EU sebagai contohnya atau Euro USD di time frame 15 menit. Jadi kan udah ada nih, ada rally, base rally. Dan kalian tinggal tandain base-nya sini. Lihat. Tandain base-nya. Dan kalian lihat apakah ini berada di discount zone dan ya, dia berada di bawah 0,5. Dan kalian tinggal ngentry. Asal di sini, TP-nya di atas sini. Dan dia 1/2. Nah, kalau misalnya dia di bawah 1/2, jangan diambil trade-nya, karena itu akan merusak MM kalian. Bam, 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 dan bam. Nah, di sini telah terjadi yang namanya gap di market. Nah, di sini udah di retest, di sini udah TP, di sini udah di retest. Oke, dan di sini namanya terjadi gap di market di sini. Secara teori, market akan nge-respect daerah ini sebelum melakukan kenaikannya. Tapi gue ngambil trade-nya, karena kenapa? Lihat nih. So, aku ngambil di sini. Asalnya di bawah sini. Tapi kan di helasainya. Kan nggak worth it banget kan. 1/0,74. Bahkan di bawah 1/1. Jadi kita nggak usah ambil dulu. Kita nunggu marketnya membentuk base yang baru. Di sini. Nah, di sini membentuk base yang baru kan. Nih. Daerahnya bisa kita buat sebagai demand zone. Dan kita lihat apakah dia berada di bawah 0,5. Nah, ini kan benar kan? Dia di bawah 0,5 dan di antara 618 dan 786. Ini sangat-sangat, ya bisa dibilang sangat-sangat ideal lah buat demand zone. Berarti gue bisa melakukan pembelian. Tunggu dulu. Tunggu dia melakukan break of structure dulu. Kalau dia nggak melakukan break of structure, berarti bisa aja dia menembus ke bawah. Kita mencari break of structure ini supaya menandakan apakah dia melanjutkan trennya apa enggak. Dan ternyata iya. Dia break of structure, jadi gue bisa melakukan pembelian di sini. Dan asal sini dan TP-nya di atas sini, di lasainya. Oke, kita lihat. Oh, dia nge-retest. Oh, dia masuk ke daerahnya. Retest dan bam, kena. Ya mungkin ini aja sih. Simple sih strategi gue. Rada-rada gitu-gitu aja. Oke, mungkin ini aja contoh buat EU di time frame 15 menit. Ini kalau misalnya kita lanjutin sama aja teori kayak ini, kayak yang tadi gue jelasin. Kalian bisa backtest sendiri. Dan selanjutnya kita akan ngebahas trade yang gue ambil minggu ini. Oke, jadi di sini gue bakal contohin trade yang gue ambil minggu ini. Jadi ada 1, 2, 3 trade yang gue ambil minggu ini. Kita mulai dari trade yang pertama. Jadi itu posisinya kayak gini. Waktu itu kayak gini. Dan gue lihat dia lagi downtrend, tapi dia downtrend itu menuju ke demand zone pasti. Jadi gue lihat nih ada demand zone yang belum gue ambil. Gue langsung naruh harga di sini. Naruh harga di demand zone ini. Terus SLA di sini dan TP di atas sini. Ini kan udah gue terangin lah di video sebelumnya. Nah setelah itu gue tinggal nunggu. Oh ya TP-nya. TP-nya itu di daerah fair value gap. Di sini ada fair value gap. Sini ada fair value gap. Sini ada fair value gap yang belum gue ambil semua. Jadi gue TP-nya tuh niatnya mau di sini, tapi gue taruh di sini aja. Di fair value gap-nya. Terus ya udah tinggal gue lihat trade-nya. Bam 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 bam. Dan di sini gue langsung ngambil trade, kan sini ada fair value gap dan di sini ada supply zone. Ternyata supply zone-nya nggak kuat dan langsung menembus BM. Nah di sini tuh ada yang dinamakan dengan supply and demand zone flip. Tapi ini berani gue ambil karena ada fundamental yang kuat. Kan ada news nih. Di sini tuh ada news. Di sini tuh ada news kalau job openings. Dan di sini tuh gue dan teman gue udah tahu nih kalau misalnya XAU bakal naik. Jadi di sini ada juga supply and demand zone yang flips, yang di saat ya kan gue bilang support and demand zone itu bisa jadi support atau resistance institusi. Jadi ini ketika
support bisa jadi resistance, resistance jadi support. Ya simpel kayak gitu. Jadi gue ambil trade-nya, gue ambil entry di sini, SLS dan TP di sini. Dan kita lihat aja. Dan gue nargetinnya lasainya sih, lasainya. Oke, kita lihat dan tau nggak, waktu di sini gue udah pasrah sih. Kalau di sini sebenarnya gue ya udahlah, kalau kena SL SL, kalau kena TP TP nih. Kan dia udah memecah kan. Tahu-tahu dia balik dan yep, dia ke atas sesuai dengan perencana. Sesuai dengan prediksi harganya bakal naik. Dan sebenarnya gue pengen ngambil sell di sini. Gue pengen ngambil sell di bentar ya, kemarin tuh gue ngambil sell di mana? Bentar. Oke, kemarin tuh gue pengen ngambil sell. Ini kan ada supply zone kan. Tapi gue pengen maksimal tuh sellnya. Gue ambil sell di sini nih. Nah, nih gue ambil sell di sini. Gue ngambil TP-nya pengennya ke sini nih. Nah, temen gue, kan gue bilang nih temen gue ngambil sell di sini sama di sini. Tapi gue cancel di sini ya. Karena gue pengen ngambil sell juga di sini, di supply zone yang pertama. Terus TP-nya tuh di sini. Nah, kan ini udah gue cancel nih kan. Nih, gue tinggal nunggu sini. Paling dia ke sini. Tahu-tahu enggak cuy. Malah ngebalik ke sini. Terus gue ngambil sell lagi, di sini. Terus TP pengen di sini. Terus gak ambil lagi. Terus ya udah deh, gue gak ambil lagi. Sekarang harganya nge-stuck di sini. Maksudnya harga hari ini kan di sini. Terus harga sini kan. Terus ya udah, itulah trade yang gue ambil. 3 trade minggu ini gue ambil. Mungkin itu aja penjelasan untuk supply and demand dan gimana cara gue buy limit dan sell limit. Semoga kalian teredukasi. Kalau kalian teredukasi, silakan subscribe and like. I'm Yuti and goodbye. See you in next episode.